Halo everyone, ketersediaan pakan menjadi masalah klasik dalam usaha peternakan khususnya ruminansia. Terlebih negara tropis yang terbagi atas 6 bulan musim penghujan dan 6 bulan musim kemarau. 6 bulan musim kemarau merupakan waktu panjang di mana memungkinkan rumput kering karena kekurangan air dan ini sangat bermasalah terlebih di kalangan peternakan rakyat. Beberapa metode penyimpanan dapat menjadi solusi. Pakan dapat disimpan dalam bentuk hay dengan kadar air 12% atau metode haylage dengan kadar air 14-40% atau silase dengan kadar air di atas 40% dengan rekomendasi kurang lebih dengan kadar air 50%. Semua metode tersebut dapat dipilih salah satu untuk digunakan sesuai kebutuhan masing-masing dengan mempertimbangkan kemampuan penyimpanan, kondisi cuaca, dan kondisi penggunaan. Intinya, metode yang dipilih harus memaksimalkan efisiensi konversi nutrisi dan meminimalkan biaya produksi. Kali ini kita akan bahas silase. Mungkin beberapa person yang merasa lebih jago dalam teknologi ini bisalah video ini di skip. Namun, bagi yang merasa ingin tahu, mari kita belajar lebih lanjut mengenai teknologi tersebut. Dan beberapa kekurangan dari belajar di sosial media atau textbook, rekan-rekan mungkin belum memahami penuh inti dari prinsip dasar teknologi ini. Silase merupakan teknologi penyimpanan pakan hijauan dengan tetap mempertahankan kesegarannya meskipun pada praktiknya beberapa jenis hijauan harus dilayukan terlebih dahulu agar kadar air hijauan tidak mengganggu proses ensilage. Prinsip pembuatan silase merupakan keberhasilan proses fermentasi oleh mikroba yang banyak menghasilkan asam organik dengan cepat, sehingga suasana asam dan minimal oksigen akan menekan perkembangan mikroba pembusuk dan jamur yang dapat merusak mengakibatkan pembusukan. Proses fermentasi yang terjadi secara aerobik di mana total oksigen harus benar-benar ditekan, sehingga dalam proses pembuatannya perlu diperhatikan. Sehingga jika disimpulkan, 3 prinsip yang harus diperhatikan adalah: pertama, kecepatan menghilangkan oksigen; kedua, kecepatan produksi asam laktat agar pH dapat turun dengan cepat. Kemudian yang ketiga, kecepatan pakan digunakan karena setelah silo dibuka memungkinkan adanya kontaminasi oksigen dan tentunya bakteri yang terbawa angin, serangga, atau faktor lain. Pada dasarnya ada 4 fase ensilage. Pertama, fase aerobik. Fase ini biasanya berlangsung selama kurang lebih 1 hari. Selama periode ini, dengan adanya oksigen, sel tumbuhan dan mikroba akan memetabolisme gula dan pati. Suhu silase naik dan air mungkin hilang karena respirasi dan pemadatan. Jika kondisi anaerobik tidak tercapai dengan cepat, selain penyusutan semakin besar, maka pembusukan akan semakin parah karena pertumbuhan bakteri aerobik yang tidak diinginkan akan berkembang dengan baik sehingga bersaing dengan bakteri menguntungkan untuk menggunakan substrat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan pemadatan yang lebih baik, kelembapan yang tepat, dan penutupan yang rapat, sehingga terarah pada transisi yang cepat ke kondisi anaerobik. Kedua, fase fermentasi. Setelah kondisi anaerobik tercapai, bakteri asam laktat dan bakteri anaerob lainnya mulai memfermentasi gula menjadi lebih banyak asam laktat dan asam organik lainnya pada tingkat yang lebih rendah, seperti asetat dan propionat, yang akan menurunkan pH silase dari sekitar 6 menjadi kisaran 3,8 sampai 5. Penurunan pH cepat mencegah pemecahan protein tanaman dan membantu menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk. Fase fermentasi biasanya berlangsung dari 2 minggu hingga lebih dari 1 bulan, tergantung pada tanaman dan kondisi ensiling. Fase ketiga, fase di mana kondisi anaerobik dipertahankan sehingga lebih stabil, dan ini berlangsung selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Namun dalam kondisi praktis, silase harus digunakan dalam waktu 1 tahun produksinya. Hal ini berkaitan dengan efisiensi usaha dan tempat penyimpanan. Masuknya udara secara lambat melalui area berlubang perlahan merusak material silase, hingga silo harus diperhatikan untuk diperiksa dan dipelihara agar terhindar dari potensi kerusakan. Kemudian fase keempat, fase feed out atau keluarnya pakan atau fase pakan digunakan.
setelah silo dibuka, maka harus digunakan secepat mungkin untuk menghindari kerusakan aerobik material. Ketika oksigen tersedia dalam bahan tertutup, mikroorganisme akan memetabolisme asam organik yang pada gilirannya menyebabkan pH meningkat dan selanjutnya memulai kembali aktivitas mikroba aerobik dan menyebabkan pembusukan silase yang lebih besar. Beberapa manajemen yang perlu diperhatikan dalam proses silase. Pertama, faktor tanaman. Dalam buku yang ditulis oleh McDonald et al. Tahun 1991, tanaman yang ideal untuk dibuat silase harus memiliki kadar gula yang cukup untuk proses fermentasi. Kemudian kapasitas buffer yang rendah, yaitu ketahanan terhadap perubahan dan konsentrasi bahan kering di atas 20%. Kemudian yang kedua, waktu panen, di mana masa optimal saat hasil produksi maksimal, nilai nutrisi tinggi, dan persentase bahan kering tinggi. Kemudian yang ketiga, kelembapan. Konsentrasi air mempengaruhi keberhasilan fermentasi. Hijauan tidak boleh dilayukan sampai dry matter kurang dari 30%, namun juga jangan sampai 70%. Saat kelembapan menurun, keasaman lebih sedikit diperlukan untuk menghambat bakteri yang tidak diinginkan. Keempat, ukuran partikel. Panjang cincangan partikel yang optimal adalah keseimbangan antara ukuran partikel yang diperlukan untuk mencapai pemadatan yang baik di dalam silo dan kebutuhan serat efektif ternak ruminansia. Panjang yang direkomendasikan antara 3/8 hingga setengah inci atau 0,95 hingga 1,27 cm. Kelima, kepadatan. Pemadatan dalam proses silase merupakan faktor penting dalam keberhasilan fermentasi karena menentukan porositas, di mana semakin kecil porositasnya maka oksigen yang terjebak di dalam silo semakin kecil sehingga kemungkinan berkembang bakteri aerob akan semakin kecil. Kepadatan silase dipengaruhi oleh konsentrasi BK, ukuran partikel, dan proses pemadatan saat pengepakan. Berbeda tipe silo maka berbeda juga teknik pemadatannya agar didapatkan hasil yang efektif dan efisien. Secara umum semakin pendek ukuran partikel hijauan maka kepadatan silase akan lebih tinggi. Rekomendasi kepadatan pada silo minimal berkisar 6,35 kg per 30,48 cm3. Keenam, bahan silo. Plastik atau apapun yang sifatnya mampu menahan masuknya oksigen sehingga memungkinkan kondisi anaerob dengan memperhatikan nilai ekonominya, harga, dan nilai penyusutannya. Yang ketujuh, aditif atau bahan tambahan. Inokulan, enzim, dan gula dapat dianggap sebagai stimulan fermentasi yang mendorong menurunnya pH dengan cepat sehingga menghasilkan lebih banyak asam laktat dan mengurangi produksi amonia sehingga mencegah degradasi protein. Yang terakhir, tipe silo. Secara umum tipe silo ada tiga. Pertama, tipe silo bunker, kemudian tipe silo menara, dan flashback. Pertama, tipe silo bunker. Bunker dibuat dengan beton pada ukuran tertentu dan kemiringan tertentu. Bunker biasanya dibuat dalam bentuk persegi pada tinggi tertentu sesuai dengan kebutuhan, dengan bagian samping kanan dan kiri serta belakang menggunakan beton, sedangkan bagian depan terbuka untuk memungkinkan pemadatan yang dilakukan alat berat. Sedangkan penutupan dilakukan menggunakan plastik terpal yang ditambahi pemberat agar meminimalisir rongga sekat antara hijauan dan terpal. Pada industri pakan dengan jumlah pembuatan silase yang banyak, pemadatan bisa menggunakan alat berat sehingga pemadatan yang dihasilkan bisa maksimal. Kunci dari metode ini adalah pertama, pemadatan yang maksimal, kemudian lantai bunker yang dibuat miring, memungkinkan uap air yang dihasilkan dari hijauan bisa keluar tidak menggenangi silase. Metode ini juga bisa dibuat dengan pembuatan silase skala kecil, namun banyak pada produksi menggunakan metode ini kurang berhasil dikarenakan pemadatan tidak maksimal. Lantai bunker yang kurang miring sehingga uap air akan menggenangi bunker dan banyak terjadi kerusakan pada silase. Tipe silo yang kedua, menara silo. Menara silo pada pembuatan skala besar dibuat menggunakan bangunan beton atau logam yang berbentuk tabung maupun bangunan.
Pada pembuatan skala kecil biasanya metode ini diaplikasikan dengan menggunakan tabung drum dengan pemadatan sederhana. Kemudian yang ketiga, tipe silo back press. Pada industri pakan besar akan lebih efisien menggunakan alat berat atau mesin wrap. Pada skala kecil metode ini bisa menggunakan plastik. Ada dua teknik pemadatan. Pertama dengan press terlebih dahulu hijauan kemudian dikemas menggunakan plastik, atau hijauan dimasukkan ke dalam plastik kemudian dipres mengikuti bentuk plastik. Tipe silo ini bisa diaplikasikan pada peternakan rakyat dengan jumlah kecil, pengerjaan praktis dan biaya murah, sehingga lebih aplikatif untuk diterapkan. Indikator pembuatan silase berhasil jika warnanya relatif lebih kekuningan, baunya wangi tape dan tidak berjamur, serta mempunyai persentase kerusakan rendah. Oke, demikian video ini saya buat. Semoga bermanfaat. See you next time.